Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu di pembelajaran prakarya kelas 8 semester 1 untuk materi kerajinan bahan lunak. Materi ini mengenai prakarya kerajinan kelas 8 semester ganjil meliputi dari kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1, yaitu untuk pemahaman mengenai tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Misalkan tanah liat, getah, lilin, clay, polimer, tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Sedangkan 4.1 kita akan memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita hadapi selama pembelajaran adalah pertama adalah menjelaskan pengertian bahan lunak. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Yang ketiga, memahami teknik pembuatan bahan lunak menjadi kerajinan. Dan yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan lunak dari daerah setempat. Adapun pembelajaran yang akan kita laksanakan selama materi bahan lunak adalah akan menemui teknik penilaian. Pertama, ada beberapa penilaian, yaitu sikap. Penilaian yang diambil adalah keikutan sertaan peserta didik dalam pembelajaran daring dan pengumpulan tugasnya. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu melalui pemberian tugas atau LK atau latihan soal. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu yang dinilai adalah proses praktek pengolahannya, laporan praktek dalam bentuk file, rekaman suara, atau video. Mari anak-anak kita masuk kepada pengertian bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang memiliki sifat tertentu yang dapat mempengaruhi hasil karya yang akan dibuat. Bahan lunak juga memiliki sifat fisik empuk dan juga lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Dan kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang memang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Jadi, pengertian bahan lunak ini pada dasarnya adalah bahan lunak yang memang mudah dibentuk. Apabila bahan lunak tersebut mau dijadikan kerajinan, maka kerajinan tersebut pun akan menghasilkan produk yang sifatnya akan lemak, lunak, lembut, lembek, ya. Jadi akan mudah sekali berubah bentuknya bila terkena sesuatu, misalkan terkena panas atau mungkin terkena air, dia akan mudah sekali berubah. Kita masuk kepada bahan lunak. Ada dua jenis bahan lunak, ada lunak alami dan juga ada bahan lunak buatan. Anak-anak kita akan ketahui apa pengertian dari bahan lunak alami. Yang dimaksud bahan lunak alami itu berarti bahan lunak tersebut diperoleh dari alam, yaitu kita ketahui dari alam itu berarti bisa ditemui dari tumbuh-tumbuhan, bisa ditemui dari hewan, atau bisa kita temui dari tanah. Nah, pengolahannya secara alami pun ini diperlukan di dalam membuat kerajinan apabila bahan lunak ini dijadikan produk kerajinan. Untuk dikombinasikan bahan lunak ini, misalkan yang dari alami yang kita kenal adalah tanah liat, ya, atau dijadikannya keramik, kulit, kerajinan floor clay, getah nyatu. Nah, kalau keramik itu berarti dari tanah liat, kalau kulit berarti dari hewan. Kalau kerajinan floor clay berarti berasal dari bahan alam yang dari tepung, seperti tepung terigu, tepung sagu, seperti itu. Sedangkan getah nyatu berarti diperoleh dari pohon atau tumbuh-tumbuhan. Nah,
Sekarang pengertian dari bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini adalah yang memang nanti digunakan menjadi produk kerajinan, namun bahan lunaknya terbuat dari manusia, dalam arti terbuat dari bahan sintetis yang dibuat beragam. Bahannya itu dijadikan kerajinan yang berdasarkan dari bahan, contoh buatan lilin, kerajinan gips, kerajinan fiberglass, kerajinan polimer clay, kerajinan sabun. Semua bahan lunak tersebut karena buatan, maka dia tercampurkan dengan zat-zat sintetis, dengan zat-zat kimia, sehingga diolah, dibuat oleh manusia menyerupai bahan lunak alami. Yang berikutnya adalah kita pelajari materi bahan lunak alami. Coba kalian perhatikan pada gambar di layar. Ya, di layar itu ada gambar jenis bahan lunak tanah liat, ada floor clay, ada kulit, ada getah nyatu, dan juga ada di situ yang warna putih yang G itu getah nyatu juga ya, itu termasuk getah nyatu. Nah, kita mulai kepada materi bahan lunak alami dari tanah liat. Bahan lunak alami dari tanah liat ini merupakan asalnya dari tanah. Kerajinan yang akan diproduksi berasal dari tanah liat dikenal dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik inilah merupakan karya kerajinan yang memang menggunakan bahan baku dari tanah liat melalui proses sedemikian rupa, antara lain dipijit, butsir, pilin, pembakaran, dan glasir. Itu merupakan macam-macam jenis teknik dalam pembuatan kerajinan keramik menggunakan bahan lunak alami tanah liat. Sehingga barang tanah liat pun hasil produksinya akan menghasilkan benda pakai maupun benda hias yang indah. Contoh dari hasil keramik, kita bisa lihat ya, kalau kita misalkan jalan-jalan pergi ke Jogja, itu banyak sekali hasil keramik. Contohnya gerabah, vas bunga, guci, piring, bahkan lukisan yang dibuat menjadi hiasan dinding pun bisa berasal dari keramik. Nah, berikut contoh-contoh gerabah dan keramik kita bisa lihat di layar. Nah, di situ ada yang dibentuk menjadi seperti wadah vas bunga, ya. Ada juga bisa sebagai tempat minum, piring, ya. Itu. Nah, itu dibentuknya dengan menggunakan meja putar. Yang di tengah-tengah itu ya ada gambar tangan sedang membentuk tanah liat yang akan dibuat menjadi vas bunga itu. Nah, itu menggunakan alatnya meja putar. Nah, kita sekarang masuk kepada apa saja yang ada di jenis-jenis di tanah liat. Nah, tanah liat itu terbagi menjadi dua. Pertama, tanah liat earthenware. Kedua, tanah liat stoneware. Ada dua tanah liat ini menentukan sekali dalam proses pembakarannya, karena kita lihat sifat dari tanah liat earthenware. Jadi, jenis tanah liat yang pertama, earthenware ini merupakan jenis tanah liat yang digunakan memang untuk tembikar, yang dipakai sebagai pengrajin tembikar karena bisa dibuat dengan tingkat panas sampai berapa? 900 derajat Celcius. Nah, dengan tingkat panas 900 derajat Celcius inilah tanah liat jenis earthenware itu akan menghasilkan pembakaran yang berwarna coklat kemerahan atau bahkan ke abu-abuan. Nah, nama teknik pembakaran dengan menggunakan tanah liat earthenware ini disebut teknik pembakarannya secara biskuit.
itu merupakan contoh dari tanah liat earthenware. Nah, sekarang tanah liat earthenware ini pun memiliki zat besi yang tinggi dan dia bisa menjadi kerajinan-kerajinan produksi keramik yang bagus. Jadi kalau kalian bisa lihat hasil keramik gerabah yang berwarna keabu-abuan atau kecoklatannya agak merah, berarti itu pembakarannya biasanya menggunakan secara biskuit, yaitu menggunakan tanah liat jenis earthenware. Nah, yang berikutnya adalah tanah liat stoneware. Tanah liat stoneware ini merupakan tanah liat yang memang sifatnya atau perubahan fisiknya itu dibakarnya dengan suhu yang sangat tinggi, lebih dari sekitar 1250 derajat Celcius, atau kita bisa sering sampai kepada 1350 derajat Celcius. Nah, dengan suhu tinggi ini menyebabkan stoneware ini menjadi lebih keras. Secara mekaniknya dia jauh lebih bagus dan lebih kuat dari stoneware karena dia dibakarnya dengan tingkat panas yang lebih tinggi, dan teknik pembakarannya pun namanya berbeda. Kalau di jenis earthenware itu dengan teknik pembakaran secara biskuit, sedangkan untuk jenis stoneware pembakarannya dia dengan teknik di atas 1300 derajat dan diberi nama pembakarannya stoneware, ya, karena stoneware ini akan menghasilkan warna kehitaman dan keabu-abuan, ya. Yang berikutnya adalah kerajinan kulit. Kita sudah masuk kepada bahan lunak alami dari bahan lunak kulit, ya, yang menghasilkan kerajinan kulit. Nah, di sini hasil dari kerajinan bahan lunak itu adalah contohnya dijadikan tas, sepatu, dompet, bahkan hiasan dinding yang berupa lukisan kaligrafi Arab, ya. Kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit hewan yang sebelumnya kulit ini melalui proses disamak. Jadi, kalau kita mau membuat kerajinan dari kulit, hal pertama yang harus dilakukan pada kulit hewan yang akan digunakan harus melalui proses disamak, di mana disamak itu kulit mentah, ya, dari kulit hewan tersebut melalui proses dimasak, ya, sehingga kulit tersebut mudah dibentuk, mudah diukir, sehingga bisa menjadi hasil kerajinan yang menarik. Adapun contoh dari kerajinan kulit ini bisa berasal dari hewan kambing, kerbau, sapi, bahkan buaya sebagai bahan dasar kerajinan tersebut. Namun bisa juga diingat siswa apabila memberikan contoh jenis kulit kerajinan dari hewan, kalau bisa jangan menyebutkan hewan-hewan yang dilindungi. Contohnya ini buaya, ya. Nah, buaya itu kan termasuk hewan yang dilindungi. Apalagi ular, harimau, singa, ya. Itu merupakan jenis-jenis hewan yang memang kulitnya itu merupakan hewan yang dilindungi, jadi tidak diperbolehkan. Yang ketiga masuk kepada kerajinan bahan lunak getah nyatu. Nah, kerajinan getah nyatu ini kita peroleh dari kulit pohon. Jadi, kerajinan getah nyatu yang biasa disebut kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu, ya, karena memang berasal dari pohon nyatu yang merupakan bahan bakunya. Jadi, kerajinan ini biasanya bisa kita temui di wilayah daerah di sekitar Pulau Kalimantan, yaitu di sekitar Sungai Kapuas, ya. Karena memang dari hasil kerajinannya bisa kita lihat itu, ya, gambarnya perahu-perahu yang
memang mendekati ke kerajinan berbentuk dari daerah Kalimantan, yaitu Dayak ya. Lalu getah nyatu ini pun berasal dari pohon nyatu yang memang tumbuhannya ini terkenal eksotis. Kenapa? Karena tumbuhan endemik ini hanya ada di 2 daerah, yaitu di daerah Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tengkiling, yaitu di wilayah Kecamatan Palangkaraya. Jadi hanya ada dan banyak didapat di Pulau Kalimantan. Warnanya putih ya, namanya getah pasti warnanya putih ya nak. Dan karena warnanya putih menyebabkan getah ini mudah diberi warna. Adapun pewarnaannya juga menggunakan pewarnaan alam. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu kerajinan floor clay, bahan lunak alami floor clay. Wah, ini kok floor clay alami ya Bu? Kok bukan dari hewan, bukan dari tumbuhan? Jangan salah ya, kerajinan floor clay dari bahan lunak ini merupakan kerajinan yang memang dibuat asalnya dari tepung yang dari alam. Contoh, dibuat dari tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka. Kalau tepung sagu kan berarti dari batang sagu. Kalau tepung tapioka berarti dari singkong. Ya kan, seperti itu. Nah, tepung floor clay ini berasal dari adonan tepung yang dilumat dan sampai mudah kalis dibentuk. Ya. Pengrajinnya pun biasa membuat dengan menggunakan teknik manual, dengan menggunakan tangan. Dan tekniknya floor clay ini dicampur dengan menggunakan air ya. Setelah dicampur dengan air, dilumat dengan menggunakan tangan juga sampai dia bisa menjadi adonan yang kalis. Barulah kita bisa berikan adonan floor clay itu diberi warna. Dan inilah yang menjadi bahan baku kerajinan lunak floor clay. Baru bisa dibentuk dengan warna-warna yang menarik. Adapun contohnya bisa kalian lihat ya. Kalian mungkin bisa lihat dari kalau yang sintetis itu kebanyakan parafin ya, dari lilin. Floor clay ini juga yang buatan sendiri kita bisa buat. Kalau kamu terkenalnya misalkan adik kamu beli lilin-lilinan, nah itu sama ya, sama lunak, mudah dibentuknya sama. Hanya kalau yang lilin yang adik kalian punya itu buatan sintetis dari zat kimia. Kalau ini memang terbuat dari tepung alami ya. Dan dengan warna-warna yang menarik ini kita bisa gunakan dari pewarna alami juga, pewarna makanan juga bisa. Jadi bila lebih mudahnya lagi kita bisa gunakan pewarna makanan ya, lebih aman ya. Nah, itulah anak-anak, sampai di sini dulu materi untuk pertemuan kedua di tanggal 30 Juli 2020 di pertemuan kedua kerajinan mata pelajaran prakarya. Adapun nanti tugasnya kalian akan Ibu berikan melalui Google Classroom di tugas ya, di bagian tugas. Kalau nanti di bagian materi ini akan Ibu masukkan juga PPT-nya untuk belajar kalian untuk dipelajari lagi. Terima kasih atas perhatian kalian selama pembelajaran. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.